data IDM kita Sulawesi Tenggara ranking tadi di Kalau di nasional Iya. 20-an. 20-an 20-an. Tapi kalau di regional regional Sulawesi, regional Sulawesi. kita ini hanya ada di atas Maluku Utara. Maluku Utara paling bawah, baru kita. Sangat miris ya. Baru kita. Iya. Halo, salam jumpa sahabat Orasi Desa dalam podcast obrolan seputar informasi desa. Ya. Dan kali ini obrolan kita kedatangan tamu kita ya yang sangat penting kali ini ya, Bang Yanto ya. Siap. Bang Yanto. Kang Pak. Ya. Kang. Oh Kang. Oh iya Kang. Kang Yanto, Dari Jawa Barat kan? Iya. Ah. Jawa Barat itu apa ya tepatnya? Bang Kang Yanto. Kuningan kalau Kuningan, iya. Kuningan. Kuningan. Beliau saat ini adalah sebagai apa ya? Tenaga TAPM Provinsi TA. P3MD Sulawesi Tenggara. Iya. Tenaga ahli P3 MD Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Dan di dalam obrolan orasi desa kita ini saya Om Chan ditemani oleh rekan saya Om Sofyan. Om Sofyan. Iya, Om Sofyan. Kemudian Om Atul. Iya. Kali ini obrolan orasi desa kita akan obrolkan seputar data dan informasi, ya, seputar data dan informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa siapapun itu, baik individu, kelompok, organisasi, baik yang terkecil sampai yang besar atau yang terendah sampai yang tinggi, untuk melakukan segala tindakan, ya, itu dia harus memerlukan data dan informasi terlebih dahulu, ya, baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, secara terencana atau tidak terencana. Seperti sekarang ini kita mengundang Kang Yanto, ya. Sebelumnya kan saya harus mendapatkan data dan informasi dulu terkait dengan Kang Yanto ini. Dan tentunya Kang Yanto sendiri sebelum ke sini kan pasti dia sudah mendapatkan data dan informasi terkait dengan acara podcast kita, ya kan? Iya. Nah, terkait dengan data dan informasi ini, secara spesifik kalau kita hubungkan dengan desa, ya, kita akan mengobrolkan terkait dengan IDM, Indeks Desa Membangun. Iya. Ini merupakan data yang sangat penting di desa, ya kan? Kalau saya tidak salah, IDM ini dia punya regulasi ini apa ya? Permen Desa nomor 2 tahun 2016 terkait dengan indeks desa membangun. Kang Yanto, kalau bicara tentang IDM ini, sebenarnya IDM ini sebenarnya apa sih, ya? Kita selalu mendengar IDM, Indeks Desa Membangun, tetapi sebagian besar dari kita itu belum mengetahui secara spesifik terkait apa sih sesungguhnya IDM itu. Ya. Iya. Silakan. Saya mulai. Silakan Pak Kang Yanto. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Om Chan, Ya. Om Sofyan. Kemarin saya dikontak Om Sofyan, bisa nggak isi di podcast. Jujur aja sebenarnya saya sangat suka ini. Alhamdulillah. Iya, dari iya. dulu Iya, begitu ya. Pengen ada podcast tentang pemberdayaan Iya. Sulawesi Tenggara. Dan gayung bersambut lah akhirnya hari ini saya hadir di sini. Terima kasih sebelumnya sudah diundang. Ya, bicara IDM,
kita bicara IDM ini di Sulawesi Tenggara mulai tahun 2016 karena memang tahun itu baru dimulai programnya. Iya. Nah, pertanyaannya apa tuh IDM? IDM itu adalah salah satu alat ukur yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengetahui perkembangan desa. Oh gitu ya. Ya, jadi salah satu alat ukur yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengetahui perkembangan desa. Perkembangan desa. Perkembangan iya. desa. Iya. Nah, Iya. lalu apa sih yang diukur gitu kan? Saya bicara globalnya saja dulu. Iya. Di IDM itu ada 3 kategori penilaian. Hmm. Dari mulai IKS yang disebut adalah sosial, Indeks ketahanan sosial. Iya. Kemudian ke IKL, indeks Iya. ketahanan lingkungan, dan ke IKE, indeks ketahanan Ekonomi. ekonomi. Iya. Nah, contoh-contohnya apa sih di IKS, IKL, IKE itu? Kalau IKS kita itu merujuk misal ingin tahu perkembangan kesehatan, partisipasi masyarakat, ini di sosial ya, di sosial. Kemudian pendidikan. Nah, itu gimana sih perkembangannya di desa? Iya. Nah, itu adalah yang IKS. IKS sosial. Iya. Kalau yang ekonomi itu lebih cenderung ke tentang peningkatan ekonomi desa. Dia jadi mengukur perkembangan itu dari misal di situ apakah tingkat pekerjaan di desanya bagaimana, kegiatan ekonominya bagaimana, akses masyarakat ke perbankan itu bagaimana. Nah, itu IKE. Yang terakhir adalah IKL, adalah tentang lingkungan. Nah, jadi kita di IKL ini adalah ngomongin tentang bagaimana sih perkembangan lingkungan yang ada di desa itu. Lebih spesifiknya lagi, misal menghadapi bencana segala macam. Oh iya. Nah, itu di IKL. Nah, itulah IDM secara garis besarnya. Lalu sekarang saya agak ke ujung bicaranya, tapi nanti di tengah-tengah nanti kita bahas. IDM ini akhirnya kemudian akan menghasilkan status desa. Status desa. Status desa ada yang pertama sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Nah, itulah IDM secara singkatnya seperti itu, Om Chandra. Oh gitu. Iya. Jadi IDM ini sebenarnya kebutuhan untuk IDM bukan hanya kebutuhan dari pemerintah pusat saja, Tentu. provinsi, kabupaten, tapi juga untuk desa ya. Iya. Justru itu. Oh justru itu. Jadi konsumen pertama dari produk IDM itu justru desanya. Konsumen pertama itu. Kenapa saya bilang konsumen pertama? Ya karena dengan IDM itu akhirnya si masyarakat desa, terutama aparat desa, terutama kepala desanya, dia akan mendapat info yang sangat strategis, apa-apa saja yang harus dibangun di desa itu. Karena dari IDM itu akhirnya kita tahu, oh yang ini yang kurang, oh Iya, yang ini yang harus masih iya. dikembangkan. Kira-kira begitu. Karena selama ini kan di desa itu, Om Sofian kan, Om Atun, mereka taunya yang ada cuman data monografi desa, profil desa, ya kan. Sementara IDM ini sendiri sepertinya masih asing bagi sebagian orang-orang desa kan. Ya. Sebelum kita bicara lebih jauh, sebenarnya Kang Yanto, di Sulawesi Tenggara ini berapa sih jumlah desa berdasarkan klasifikasi statusnya itu, yang mulai desa yang sangat tertinggal sampai mandiri itu? Iya. Kalau ditanya total jumlah desa di Sulawesi Tenggara yang menjadi lokasi untuk pemutahiran IDM ini kan totalnya 1.908 desa. Iya. 1.908 desa. Nah, nanti saya tampilkan datanya. Kalau dari hasil, tapi sebelum ke sana saya ingin menggambarkan begini ya. 2016 itu adalah pertama kali kita melakukan pendataan IDM. Karena pertama, maka itu judulnya pendataan tuh. Pertama kali dilakukan. Ke tahun-tahun berikutnya ini adalah sudah bukan pendataan lagi, tapi pemutahiran. Kenapa pemutahiran?
Karena datanya sebenarnya sudah dilakukan tahun lalu. Dan yang menjadi kuesioner juga sebenarnya sama. Yang ditanyakan sama itu. Kemudian tahun berikutnya kita melihat ulang apakah komponen ini tahun ini ada perubahan atau tidak. Nah, itulah makanya akhirnya kemudian sekarang ini kita berbicaranya namanya pemutahiran. 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 Oh iya. Walaupun memang di pertengahan itu pasti akan ada penambahan kuesioner. Karena jadi di IDM itu kan nanti kita ada kuesioner, yang mana kuesioner itu kemudian akan diisi oleh teman-teman di desa. Bagaimana perkembangannya, apakah nilainya ada perubahan atau tidak. Nah, itu pemutahiran. Dan nanti dari kuesioner-kuesioner itulah kemudian ada satu kesimpulan tadi adalah yang namanya status desa. Contoh tahun lalu misal tertinggal, apakah tahun ini dia ada menjadi berkembang, artinya ada hal yang positif di desa itu. Kira-kira begitu. Oh iya. Terkait dengan pengisian IDM ini di tahun 2016 ya, awal. Barangkali untuk pengalaman ini saya mau berpindah dulu dari Kang Yanto ke Om Atul ini sebagai mantan pendamping lokal desa ya, dan yang saya tahu salah satu tim kerja di dalam pengisian atau penginputan IDM ini adalah pendamping lokal desa. Barangkali Om Atul bisa diceritakan di desa dampingannya bagaimana waktu pengisian atau penginputan IDM ini, adakah kendala atau bagaimana? Karena pada tahun 2016 itu kan baru pertama kali. Iya. Itu dalam melakukan penginputan data untuk pertama kali itu kan sering kita jumpai masalah-masalah yang yang menghambat. Pasti. Iya, biasanya begitu. Bisa diceritakan ya Om Atul sebagai mantan PLD. Silakan. Iya, terima kasih Om Chan. Yeah. Jadi tadi menarik sebenarnya kaitannya dengan IDM. Yeah. Ulasannya juga sudah disampaikan oleh Kang Yanto. Iya. Jadi Kang Yanto biasa juga kami sebelum melakukan kegiatan untuk fasilitasi atau pendampingan terhadap tim pemutahiran data IDM di tingkatan bawah, biasanya secara berjenjang mulai dari tenaga ahli provinsi, kabupaten, kita diberi penguatan terlebih dahulu kaitannya dengan itu. Jadi kita sering ketemu Kang Yan biasa via Zoom ataupun berkunjung Monef turun untuk meningkatkan kualitas terkait dengan itu. Jadi memang IDM ini untuk beberapa masyarakat ini memang sesuatu yang baru, Pak. Tapi sebenarnya IDM ini merupakan data dan informasi yang sangat punya peran penting terhadap arah pembangunan di desa. Iya. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Kang Yanto mengenai apa-apa saja isian di dalamnya sehingga menghasilkan status desa. Jadi sebenarnya memang untuk arah pembangunan desa itu melalui mekanisme perencanaan di desa, salah satu yang kami gunakan biasanya ketika kami fasilitasi desa, Pak ya. Jadi biasanya itu adalah rekomendasi hasil pembacaan indeks desa pembangunan. Terkait tantangan yang ada di desa yang kami alami, jadi mungkin saya di kecamatan sebagai pendamping desa. Jadi pendamping desa. PD ya, tingkat kecamatan ya. Iya betul. Tapi tidak percaya diri, Pak. Ya. Jadi pendamping desa. Hari ini mungkin namanya tenaga pendamping profesional. Dari PLD, kecamatan, habis itu ada di kabupaten dan seterusnya. Jadi biasanya kami langkah fasilitasi yang kami lakukan terkait, kita langsung masuk ke inti proses pendampingan kami yang biasa lakukan, Pak ya. Untuk di kecamatan di Kabupaten Muna Barat, di desa dampingan saya, biasanya kami itu mendownload template terlebih dahulu. Ya, melalui web IDM. Jadi web IDM itu disiapkan dan punya unduh template yang nantinya dari template itu kami pendamping mempelajari terlebih dahulu. Karena tujuan kami nanti akan memfasilitasi pemerintah desa, dalam hal ini tim pemutahiran data IDM yang ada di tingkatan desa. Ya, setelah kami mempelajari, kami biasanya secara internal
kemudian mengundang pemerintah desa untuk melakukan bimbingan, fasilitasi, dan pendampingan. Seperti apa sih tata cara, misalnya pengisian kuesioner IDM yang ada. Ya, jadi biasanya masalah dan kendala yang kami hadapi mulai dari 2016, 17 sampai di 2024 kemarin itu, masalah utama sebenarnya itu hadir dari IDM itu sendiri, Pak. Dari gitu ya? kuesionernya, ya. Kuesionernya, ya. Jadi biasa itu di 2017 kalau tidak salah, 2018 kuesioner IDM itu indikator itu baru sekitar kurang lebih 900-an. Hari ini bahkan mencapai 2000 sekian, 150 bahkan. Ya. Oh begitu. Ya, itu belum lagi, itu baru berdasarkan nomor urut. Dalam setiap indikator ada lagi poin-poin yang memang perlu diisi. Jadi perubahan kuesioner tadi itu juga memang mempengaruhi di tingkatan desa, khususnya dari sisi tata cara pengisian. Oh jadi di kuesionernya yang ini. Tapi kalau untuk di data mentahnya atau mendapatkan data itu sendiri bagaimana? Apakah di desa itu sudah memang terpenuhi data-data tersebut? Ya, jadi untuk isian template kuesioner IDM biasanya memang kami sebagai data informan, ya kami menggunakan itu sekdes atau kepala desa yang memang mengetahui terkait dengan apa-apa yang menjadi isian dalam kuesioner IDM itu sendiri, sehingga memang yang diharapkan sajian data yang diisi di kuesioner IDM itu memang sesuai dengan real yang ada di desa. Apalagi hari ini dengan adanya dana desa mulai dari 2015 sampai tahun sekarang ini, kira-kira apa yang dibangun oleh desa mempengaruhi nilai-nilai yang ada di form data IDM kuesioner IDM tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Yanto, ada IKS-nya, ada IKE-nya, dan ada IKL-nya. Sehingga status desa itu secara tidak langsung akan berubah dengan sendirinya. Oh iya. Jadi itu barangkali. Baik, Om Sofyan, ada yang mau diklarifikasi terkait dengan IDM kita? Terkait IDM kita nih Pak Yang, Kang Yang bersama Pak Chandra dan Om Atul, karena saya juga sebenarnya sama lah dengan saya Pak Yanto, kalau ada ya Pak Yan, karena ada kita struktur organisasi ya, organisasi dalam IDM, mulai dari tingkat pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi sebenarnya ini IDM ini kalau menurut saya, karena saya mengikuti IDM ini sudah cukup lama Pak Yan kita mengikuti IDM, ya. Karena IDM ini kalau terkait dengan datanya, ya datanya memang real. Artinya data itu memang langsung diambil dari desa. Karena kenapa kita bilang data itu valid? Karena yang bertanda tangan itu kan kepala desa, kemudian ada berita acara kan, berita acara, kemudian di tingkat kecamatan lagi Pak Yandi, camat sama PD-nya, camat sama pendamping desa, kemudian di tingkat kabupaten itu ada Bapeda sama dinas PMD, kemudian di tingkat provinsi juga ada PMD sama Bapeda dan Bapeda ya. TA koordinator provinsi. Jadi secara tidak langsung jadi data IDM ini sangat valid lah kalau menurut saya, karena hanya sayangnya karena data IDM ini jarang dilirik lah, kalau saya bilang jarang dilirik dalam artian karena mereka belum tahu sebenarnya isi IDM itu apa. Padahal kalau kita buka IDM itu khususnya di Sulawesi Tenggara ini, kita bisa memotret desa Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Bayangkan 1908 desa, kita sudah tahu kondisi ekonominya, sosialnya, kemudian lingkungannya kita sudah tahu. Seperti kita mau melihat gotong royong di desa, kita kan di situ ada indikator gotong royong, berapa kali desa itu melakukan gotong royong, kemudian kita mengetahui berapa kebutuhan dokter. Jadi kan begini, IDM itu bukan setelah jadi IDM itu langsung kita cuma melihat statusnya tertinggal, sangat tertinggal, mandiri, berkembang. Kan saya lihat ini IDM berhentinya itu sampai di situ. Cuma kita melihat IDM ini status desa ini berkembang atau dia
maju. Padahal kita harusnya menyelam lebih dalam lagi. Perlu diintervensi, apalagi perlu, indikator-indikator yang kurang ini barangkali yang perlu di Perlu diintervensi lah ya, apa yang disampaikan Kang Yanto lah, kalau umpama terkait dengan kalau kita umpama di desanya kita mau tingkatkan dia lebih maju, berarti ada intervensi lagi Kang Yang ya. Ya, ada lagi intervensi. Kalau dia mau maju, berarti indikator yang mana yang kita harus penuhi. Ya. Nah, itu penting. Kemudian kalau dia mau mandiri, bagaimana desa aku mandiri, berarti ada indikator tertentu yang harus desa isi. Nah, yang ini sebenarnya pada waktu musyawarah desa atau forum di desa harusnya disampaikan. Disampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan menuju dari berkembang ke maju, ada item yang kita harus penuhi. Nah, itu hanya kan saya lihat sekarang itu IDM itu cuma orang mau tanya status desanya saya kita, apakah dia berkembang dan mandiri atau bagaimana. Kalau dia tertinggalnya di mana? Itu yang perlu dianalisis lebih dalam lagi. Karena ini sebenarnya IDM ini ya, kalau dimanfaatkan ya atau didaya gunakan ini data IDM ini sangat baik untuk terkait dengan intervensi program kegiatan pusat sampai ke desa. Terkait dengan indikator ini sendiri, Kang Yanto, barangkali bisa diterangkan sedikit sebenarnya bagaimana sih penghitungan IDM ini? Iya, baik Om Chan. Saya sangat senang dengan pertanyaan ini karena mungkin teman-teman kalau tahu ini agak lebih terpacu lagi untuk IDM. Tapi izinkan saya dulu sebelum ke situ, sebelum teknis. Saya rasanya saya sangat ingin gitu ya, IDM ini di Provinsi Sulawesi Tenggara ini membumi. Iya, Semua stakeholder itu menyadari bahwa IDM ini merupakan tool yang sangat strategis. Nah, saya ingin teman-teman di Sulawesi Tenggara itu ke situ dulu itu. Jadi pertanyaan saya adalah misal begini. Emang kenapa sih harus ber-IDM gitu? Emang kenapa? Buat apa itu IDM dilakukan? Iya. Kalau saya mengklasifikasikan sekitar ada 4 lah. Ada 4. Yang pertama itu adalah mengukur tingkat kemandirian desa. Dana desa ini kan sudah 20 tahun, berapa tahun ya? 2015 Iya, sekarang. pas 10 tahun lah. Iya, lebih kan? iya. Dan yang saya ingat itu anggaran dari awal sampai sekarang mungkin kalau diakumulasi sekarang sudah hampir 9 triliun. Karena rata-rata per tahun itu 1,4, 1,3 dan pernah 1,5. Tahun ini 1,5. Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara. Iya. Dana desa anggaran. Coba kita bertanya ke diri sendiri, apalagi kita sebagai orang Sulawesi, anak daerah Sulawesi, dengan uang seperti itu, apa sih yang bisa kita lihat hasilnya? Betul. Nah, saat ini alat ukur yang bisa menjawab itu, apa sih yang bisa, apa dampak dari dana desa sekian triliun itu? Saat ini yang bukan satu-satunya ya, mungkin saya, tapi saya bilang ini salah satunya ya, itu adalah IDM. Iya, betul. Apakah ada dampak atau tidak? Nah, itulah salah satu kenapa kita pakai IDM. Salah satunya adalah untuk mengukur perkembangan kemandirian desa. Satu itu. Yang kedua adalah untuk membantu perencanaan desa. Oh iya. Bayangkan mau berapa rupiah sih, berapa miliar suatu desa dikasih dana, mau 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tapi kalau tidak direncanakan dengan juga. Betul. Saya takutnya hamburgeran di laut, gitu kan. Nah, makanya butuh perencanaan. Nah, perencanaan ini salah satunya bahan bakarnya adalah hasil dari IDM. Hasil IDM. Dengan IDM inilah maka kita tidak gerasak gerusuk, tidak nabrak tembok, tidak melakukan hal yang tidak berguna. Oh, di sini uang sekian ini perlu rabnya. Oh, di bagian ini kita perlu menambah. Atau justru kita stop dulu bagian ini karena ini sudah bagus. Ini kurang. Nah, itu kan disitulah peranan IDM untuk perencanaan pembangunan desa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk memonitor dan mengevaluasi program pembangunan. Iya, betul. Untuk memonitor dan Mengevaluasi. Betul. Tentu iya dong. Masa sudah dikasih uang bermiliaran kemudian kita
tidak tahu, tidak boleh evaluasi, tidak mau dievaluasi, tetap harus dievaluasi. Ada gunanya tidak. Saya juga dikasih duit orang tua tiap bulan waktu kuliah. Apa hasilnya mau kalau dikasih uang kan begitu mungkin. Iya. Pasti di desa juga dikasih uang miliaran, ingin tahu hasilnya. Nah, perlu dievaluasi. Dievaluasinya itu tadi salah satunya pakai hasil pemutahiran IDM. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah mendukung alokasi anggaran tepat. Saya ingin bilang supaya dana desa itu ataupun bukan dana desa, kan di APBD di situ sumber dana banyak ya. Betul. Ada dana desa, Dana ada desa, ADD, ADD, CSR, gitu iya. kan. Saya pernah melihat satu APBD desa, dalam satu desa itu hampir 2M. Hampir 2M. Hampir 2M. Bayangkan aja dari dana desa 1, dari ADD-nya kurang lebih 400. 400-an. Desa yang apa di Sulawesi Tenggara ini? Sulawesi Tenggara. Oh iya iya. Ada yang dapat CSR-nya, Pak. Iya. Ada dapat CSR-nya. Itu kalau mau digabung-gabung hampir 2M. Dengan 2M itu, Pak, alokasi itu mau digunakan apa? Supaya efektif. Iya. Kan tidak mungkin kita tembak sembarangan kan ya. Iya. Oh, pakai ini gitu. Berdasarkan keinginan. Berdasarkan keinginan. Nah, berdasarkan IDM itulah akhirnya perencanaannya bisa lebih terarah. Nah, itulah yang ingin kampanye saya, yang ingin saya sampaikan ke semua pihak. Malah saya bukan asumsi saya. Andaikan ada satu kepala desa yang kemudian dia visioner, dia melakukan perencanaan dengan bagus, memakai IDM, efektif menggunakan dana, mungkin 3 tahun sebuah desa bisa berubah statusnya. Kalau mengejar status. Iya. Ya. Kan akhirnya turunannya dari status itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Jadi 3 tahun paling tidak 4 tahun sudah berubah itu. Dengan uang mungkin 4 tahun itu hampir 4M. Nah, salah satunya itu. Maka yuk mari sama-sama, bukan hanya kepala desa saja, karena di IDM itu gaweannya bukan hanya kepala desa ya, bukan hanya dinas, bukan hanya Bapeda. Oh gitu. Gaweannya itu sebenarnya menurut saya semua stakeholder. Semua stakeholder. Karena nanti itu ketahuan tuh bahwa dari hasil IDM itu, misal contohnya IKE di desa ini rendah. Pas hasil pemutahirannya ternyata di situ akses ekonomi masyarakat susah. Iya. Ke koperasi nggak ada, ke bank nggak ada. Akhirnya masyarakat susah untuk mengakses sumber-sumber pendanaan. Itu kan bukan domainnya dana desa sebenarnya. Untuk mengadakan koperasi, untuk membuat bank di sana, kan bukan domainnya dana desa. Tapi di IDM itu sudah ketahuan, oh ini domainnya si kabupaten, oh ini domainnya kecamatan, oh ini domainnya CSR, oh ini domainnya provinsi ataupun bahkan masyarakat, pusat. Nah, dengan bekal ini, si Kades ini ibaratnya punya blueprint pembangunan, blueprint kebutuhan di desa. Dia bisa menjual itu, dalam tanda petik saya ya, menjual. Yeah. Dia bisa menjual itu datang ke berbagai pihak. Contoh misal, saya kepala desa, saya datang misal ke bank yang ada di kabupaten saya, misal bank BNI lah. Saya datang ke bank BNI. Bank BNI saya kepala desa ini, dan desa saya membutuhkan ini. Kenapa butuh? Karena banyak masyarakat yang mau berusaha susah. Iya. Kan gitu mungkin ya. Lah, saya nggak percaya kalau hanya omongan, Pak. Iya. Kata orang Bank BNI. Saya pun mungkin akan begitu kalau orang sama Bank BNI. Nggak mungkin saya percaya hanya omongan. Oh ini Pak, saya punya data. Ini data pengukuran saya, pemutahiran saya. Iya. Ini lihat Pak. Oh, saya yakin siapapun juga kan lebih yakin tuh akan disajikan data itu. Nah, si kepala desa kenapa ngedatangin BNI? Karena dia tahu bahwa di rekomendasi itu masalah ini bisa diselesaikan melalui CSR. Ya udah, dia datang ke CSR, ke Bank BNI, kemana, minta dukungan segala macam kan. Salah satunya itu. Oh, jadi IDM ini sebagaimana tadi yang ini kan Om Selvian. Jadi kepala desa ini jangan pasrah saja ketika kemudian dia punya status desa masih tertinggal, atau berkembang.
dia hanya tidak ada tindakan yang dilakukan ketika dia mendapatkan status itu. Ini kan jujur kebanyakan saya lihat desa-desa kan seperti itu. Mereka kan kebingungan, desa saya masih tertinggal. Apalagi indikator-indikator yang ada pada IDM itu tidak bisa mereka intervensi secara mandiri oleh desa, seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Yanto terkait dengan keberadaan bank, ya kan? Atau Om Chan memang tidak semua menjadi kewenangan desa. Ya, iya betul. dari IDM tadi Harusnya seperti memang tadi dikatakan Kang Yanto, itu memang harus diintervensi oleh OPD-OPD teknis terkait. Dan memang selama ini kita menganggap bahwa IDM ini dia cuman seperti yang Om Sob bilang, berhenti di status. Ya. Sementara ini kan harus benar-benar istilahnya data ini harus didayagunakan. Itulah kemudian kegunaan dari IDM ini. Begini Pak Yan, mungkin Pak Chan, terkait dengan data IDM ini, mungkin IDM ini kan saya sampaikan bahwa dia berhenti di status. Tapi mungkin karena kita belum ada forum sebenarnya Pak Yan. Forum, memang harus ada forum ini, forum IDM lah, atau forum data. Forum data di tingkat kabupaten dan provinsi terkait dengan data IDM, atau kita yang kurang sosialisasi terkait sebenarnya apa sebenarnya itu isinya IDM. Tapi kalau kita buka itu IDM, kita sudah paparkan itu umpama di penentu-penentu kebijakan, pasti mereka semangat. Pasti mau langsung, karena kalau kita bikin program atau kegiatan, dasarnya kita kan data. Provinsi ingin melakukan membuat program kegiatan, sarana prasarana untuk di bidang di bidang kesehatan atau pendidikan, kita buka data IDM saja. Ada semua. Posyandu kita ada data posyandu, anak sekolah ada. Sebenarnya dia sudah lengkap, tinggal bagaimana kita menggunakan. Saya kayak seperti contoh kemarin ada satu kementerian lembaga yang menghubungi saya. Pak Sob, saya ini mau memberikan bantuan sumur bor kepada desa-desa di Sulawesi Tenggara. Kira-kira ada tidak Pak Sob datanya desa yang belum dialiri PAM dan dia butuh sumur bor? Jadi kan saya tinggal buka data IDM Pak. Tinggal buka data IDM, saya cari, saya filter desa-desa yang belum ada dialiri oleh PAM. Nah, kan ada berapa desa itu, tinggal saya berikan. Jadi tinggal kementerian itu tinggal dia pilih lagi Pak, yang mana yang cocok dia punya status. Ternyata saya tanya, dia bilang desa itu harus punya lahan yang lahan yang milik desa, dan dia akan membangunkan sumur bor yang kapasitas besar. Nah, kemudian banyak lagi kemarin juga terkait dengan narkoba. Ada yang tanya juga terkait narkoba. Bisa tidak dipetakan ini di Sulawesi Tenggara di mana yang sering terjadi penyalahgunaan? Ternyata di IDM di IDM ada. Iya betul. Banyak itu sebenarnya kementerian lembaga yang bertanya data di Dinas PMD itu ada semua. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan ini. Data IDM masih banyak lagi terkait juga sudah berapa dokter berapa dokter yang ada di Provinsi Tenggara? Ada tidak desa yang belum ada dokternya? Itu kan bisa dipetakan semua. Sebenarnya IDM ini lengkap. Hanya mungkin yang perlu dilengkapi IDM ini, karena kita mengukur kemandirian desa itu tidak mesti harus ekonomi, kemudian ekologi, lingkungan atau sosial. Harusnya ada salah satu lagi tambah mungkin indikator seperti pemerintahan desa. Karena kalau kita harus mengukur suatu kemandirian desa, ya bukan cuma itu, karena pemerintahan desa ini atau penyelenggaraan pemerintahan desa ini sangat penting. Baik, terkait dengan data yang disinggung, data IDM kita Sulawesi Tenggara ranking tadi kalau di nasional 20-an. 20-an. Tapi kalau di regional Sulawesi, kita ini hanya ada di atas Maluku Utara. Maluku Utara paling bawah, baru kita. Sangat miris ya. PR itu Pak ya. Ini PR yang sangat berat
untuk Iya. kita semua ya. Ya, Iya. betul sekali. Iya, dan ini sebenarnya harus tersampaikan di penentu kebijakan, Pak. Setuju sekali Om. Iya, karena ini menggambarkan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Betul. Kalau Iya. kita lihat Pak Yanto sampaikan bahwa secara nasional kita itu ada di ranking 20-an. Kemudian secara regional Sulawesi kita itu di ranking kedua ya, Pak. Terbawah. Dua terbawah. Dua terbawah. Iya. Nah, ini yang sebenarnya harus tersampaikan, Pak. Di mana? Di penentu kebijakan mulai kabupaten. Itu belum lagi kita breakdown ke bawah terkait dengan kabupaten mana yang paling rendah. Nah, ini kan kalau mau dipikir ini kan terevaluasi secara se-Sulawesi Tenggara. Kita lihat Sulawesi Tenggara, kemudian kita turun lagi ke bawah. Kabupaten mana yang paling rendah? Ya. Pak Yanto tadi sudah sampaikan bahwa ada berapa kabupaten yang terendah, kemudian ada berapa kabupaten yang tertinggi nilai IDM-nya. Kemudian kan ini kan harusnya ada intervensi masing-masing pemerintah kabupaten, nah hal ini OPD. Nah, ini yang belum tersampaikan sampai ke OPD itu. Sebenarnya kalau hasil intervensi dari IDM ini harusnya disampaikan ke OPD. Sepakat sekali. Nah, kalau saya strateginya itu harus ada regulasi. Regulasi ya. Regulasi terkait dengan ada banyak regulasi. Regulasi apakah Perda Apakah atau itu Perda atau Perbup iya. terkait dengan percepatan pembangunan di desa. Ya. iya Kita iya. untuk mengukur percepatan pembangunan di desa ya alat ukurnya kita itu IDM. Iya, dari Harusnya ada. penetapan status desa, Pak. Nah, mulai status desa. Sudah banyak sebenarnya provinsi ini yang menggunakan IDM, Pak. Banyak Pak ya? sekali. Sudah Di banyak. Kalimantan terutama. Kalimantan kan? Kalimantan sudah menjadi salah satu komponen kebijakan untuk di provinsi. Iya. Oh gitu. IDM itu dipakai sekali. Jadi akhirnya dari musrembang itu IDM itu di tingkat provinsi pun sudah dipakai. Dan kalau saya boleh curhat nih Om Sob, Om Chan, Iya. TPP di sana sudah dikasih insentif sama provinsi gara-gara IDM. IDM. Ini menarik sekali. Iya. Agar TPP kita juga bisa meningkat, ya kan? Iya. Kang Yanto, kira-kira apa nih sarannya setelah kemudian status IDM kita ini harusnya dilakukan oleh para pihak mulai dari level provinsi, kabupaten, Iya. dan khususnya desa, ya kan, agar kemudian data IDM ini desa-desa kita yang tertinggal atau berkembang maju bisa semuanya menjadi mandiri dan kita tidak masuk lagi dalam ranking berapa secara nasional 20-an. 20-an. Secara regional kita berada di hampir paling bawah, iya kan? Iya. Iya, apa kira-kira saran dan masukannya Kang Yanto? Iya, ya Om Chan, terima kasih. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Om Sob tadi. Iya, betul sekali. IDM itu tidak hanya berhenti, oh saya tertinggal, oh saya berkembang, oh saya maju. Tidak berhenti di situ. Justru dari situ harus mikir gitu, supaya tahun depan dari tertinggal ke berkembang, bahkan kalau bisa ke maju. Dan menurut saya itu mungkin saja. Dari tertinggal sampai tahun depan maju itu mungkin saja. Nah, hanya pertanyaannya, bagaimana caranya sih? Tapi kalau sebelum ngomongin bagaimana caranya, bertanya dulu siapa? Iya. Siapa dulu ini yang punya peranan? Iya, betul sekali. Siapa dulu gitu. Saya yakin bahwa tanggung jawab pembangunan desa itu jangan didokotomikan itu tanggung jawab dana desa saja. Iya, iya. Kan sudah ada dana desa. Urusannya pendamping tuh. Urusannya kades sendiri loh. Betul, betul. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Karena dana desa juga ada keterbatasan untuk mendanai. Tidak bisa semua kebutuhan desa didanai dana desa. Bukan tidak bisa ya. Ada rambu-rambunya lah. Kayak macam butuh dokter, tidak mungkin kemudian kita menganggarkan dari dana desa untuk menggaji dokter datang ke desa. Kan tidak mungkin. Itu salah satu contohnya. Nah, balik ke pertanyaan adalah harus bagaimana sih setelah ada data IDM? Yang pertama, data IDM itu harus disepakati oleh semua pemangku
bahwa IDM ini adalah merupakan salah satu bahan bakar perencanaan desa. Nah, yang sebentar, yang saya amati, kalau bicara apa sih kendalanya, ini masuk dulu kendala. Katakanlah gini ya, si kepala desanya oke, saya mau pakai IDM untuk perencanaan desa. Tapi mohon maaf, tidak menutup kemungkinan kadang saya tidak menyebut ke lembaga atau seseorang, tapi kadang dalam perencanaan terutama ke APPDes itu, ada beberapa pihak yang kadang menitipkan Iya, iya, kegiatan. iya, iya, iya. Nah, itu salah satu penyakitnya. Yang kedua kemudian, kadang IDM ini tidak menjadi instrumen di dalam perencanaan desa. Kadang ada kepala desa yang ingin cepatnya saja, sudahlah ini sajalah. Gitu. Padahal salah satu bahan bakar dari perencanaan desa yang akan masuk APBDes itu adalah IDM. IDM. Dilihat. Nah, ke situ dulu tuh, kepala desa itu ke situ dulu keinginannya. Harus ada keinginan untuk melihat hasil IDM dan kemudian diimplementasikan dalam APBDes untuk menjadi kegiatan yang didanai, pendanaan. Yang pertama itu dari kepala desa. Komitmen dulu itu. Bahwa IDM akan menjadi salah satu bahan bakar perencanaan desa. Dan sekali lagi dia jangan hanya fokus pada dana desa. Jangan fokus pada desa. Jangan fokus. Karena di IDM itu sudah sangat mudah ya. Kalau saya bilang buku saku yang sangat enak IDM itu, butuh ini siapa yang harus menjadi leading sektornya. Butuh ini siapa yang harus mendanainya. Tinggal di situ jago-jagonya aja kepala desa melobi banyak pihak. Betul sekali. Kira-kira begitu. Yang kedua, kemudian ke level lebih atas lagi ke tingkat camat. Pak Camat pun bisa itu menjadikan IDM itu menjadi pegangannya. Di wilayahnya itu apa sih, desa mana yang kurang apa. Pak Camat bisa ngeliat di situ. Dan kemudian Pak Camat juga akhirnya berkomitmen di Musrembang Kecamatan, IDM ini menjadi bahan bakar juga. Karena tadi kan saya disampaikan bahwa di IDM itu sudah ditunjukkan, oh ini leading sektornya si ini, kalau pingin ini. Oh ini di kecamatan, oh ini di kabupaten. Nah itu dijadikan, Pak Camat juga harus berkomit kalau mau IDM dijadikan bahan bakar untuk Musrembang Kecamatan. Nggak usah mencari banyak hal lagi gitu. Nah lalu ke kabupaten. Nah di kabupaten, saya jujur, punten saya ingin mengetuk ke semua dinas, bahwa hasil IDM ini tidak hanya gaweannya dinas DPMD atau Bapeda tok. Iya. Yang memang kalau di IDM itu menjadi hajatnya mereka lah, karena di situ ada tanda tangan seperti Om Sudi yang tadi bilang di berita acara, Bapeda dan dinas. Tapi hasil output dari IDM itu bukan hanya kerjaannya Bapeda dan dinas, karena di situ juga akan terlihat dinas pendidikan, kebudayaan, dinas kesehatan, sosial. Iya. Nah, syukur-syukur kalau Pak Bupati itu tertarik dengan IDM, melihat IDM, coba menganalisa, membaca, dan akhirnya dipakailah itu di Musrembang Kabupaten. IDM itu. Ini sudah grassroots loh IDM ini. Desa, ibaratnya desa gitu, sudah di desa. Artinya strategis sekali gitu kalau IDM ini mau dipakai di perencanaan kabupaten. Nah, jadi harapan saya suatu saat di kabupaten apa gitu ya, di Sultra, ada forum yang mengumpulkan semua dinas, kemudian membedah IDM. Melihat IDM, seperti apa IDM. Lihat aja dulu. Saya yakin insya Allah kalau sudah melihat, oh IDM itu begini ya, gitu, bagus sekali ya. Mungkin 70%, 80% orang yang pertama kali membuat IDM akan tertarik. Jadi seperti tadi Om Sidran bilang, dilihat aja, ditahu saja dulu. Kalau jualan begini, kalau jualan, saya baru pertama kali beli ini, coba di dulu deh. Mau bilang enak silahkan enak, bilang tidak enak silahkan bilang tidak enak, kira-kira begitu. Lanjut ke provinsi juga, harapan saya ya di provinsi juga begitu. Seperti yang tadi disampaikan bilang, di Kalimantan itu di tingkat provinsi sudah pakai IDM. Iya. Ya, itulah. Nah, tenaga pendamping kami ini, tenaga pendamping mempunyai kewajiban, mempunyai tugas untuk mengingatkan
teman-teman kepala desa saat nanti membuat APBD, entah di RKP, di tahapan RKP, entah nanti di APBD-nya, IDM ini menjadi instrumen, salah satu instrumen. Karena instrumennya bukan IDM saja, ada beberapa. IDM ini jadi instrumen. Pakailah itu. Pakailah hasil pemutahiran IDM itu untuk perencanaan pembangunan. Jangan berhenti di mengetahui status selesai. Tapi lanjutkan untuk ada tindak lanjutnya. Baik sekali. Begitu, Om Sat. Iya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Yanto ini, saya coba tangkap. Kalau saya analogikan IDM ini IDM ini seperti hasil lab untuk kita manusia, ya kan? Iya. Contoh. Iya. Kalau kita pergi ke lab, Iya. nanti kan dilihat tensinya berapa, Iya. ya kan? Iya. Gulanya berapa, kolesterolnya berapa, ya kan? Semua tekanan saturasi apa segala macam itu dilihat. Iya, apa yang harus Hasil dilakukan. hasil lab keluar, mulai deh. Oh, asam urat kita ini pantangannya ini, Iya. iya kan? Nah, seperti itu agar kita bisa menjadi sehat. Kira-kira seperti begitu ide. Ada yang mau disampaikan? Iya. Iya. Jadi Om barangkali Atul? sedikit Om Chan, memang terkait IDM ini ketika kita melihat dari hasil pemutakhirannya, ada beberapa dari sering pengalaman ya, mulai dari 2017 sampai di 2024 kemarin. Kalau saya melihatnya itu dari ya IKL, Indeks IKL, Ketahanan Lingkungan. ya. Di dalamnya itu memang ada desa tanggap bencana. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Yan tadi, bisa secara berjenjang, misalnya yang di kecamatan nanti melalui musrembang kecamatan apa, di tingkatan kabupaten, bahkan sampai ke provinsi. Jadi desa hari ini, paling banyak di desa dampingan saya yang kemarin, yaitu terkait desa tanggap bencana ini rata-rata nilainya 0. Itu dari tahun ke tahun. Ya. Itu artinya belum ada. Belum ada. Ya, mulai dari Aktivitas pembentukan sesar. satgasnya ataupun sarana-prasarana pendukung pada saat misalnya bencana alam atau tanggap bencana itu terjadi. Ini barangkali kurang itu karena masyarakat desa atau desa itu sendiri menganggap bahwa desanya ini tidak pernah terjadi bencana tidak ya, terjadi bencana. sehingga kepedulian untuk itu tidak ada barangkali. Bagaimana? Tapi biasanya Pak di desa itu kebakaran juga ya. Dan Bukan sesuatu harusnya yang yang diminta, namanya iya. musibah, ya Musibah kan? itu ya, Ya, kita kita kan tetap tidak harus bisa antisipasi. prediksi, tapi kita sudah harus antisipasi. Iya. Iya. Siap payung sebelum hujan, ya kan? Ya, itu yang harusnya bisa tersosialisasikan ke desa. betul. Bagaimana, Om Iya. Sofyan? Apa yang disampaikan tadi Om Atul, sebenarnya kan kalau di OPD, OPD yang menangani terkait bencana kan, ternyata ini IDM ini dia mengukur terkait dengan sarana prasarana siaga bencana. Iya. Padahal kami butuh data itu, Pak. Iya. Sebenarnya kan di situ kita bisa ukur, oh ternyata saya belum pernah melakukan sosialisasi terkait siaga bencana. Iya. Apa yang kita bisa tanya di desa itu, pernah tidak dilakukan sosialisasi terkait siaga bencana? Nah, kan itu secara tidak langsung kalau kami mengukur berarti belum pernah ada sosialisasi di desa Iya, ini benar, ya. terkait dengan siaga bencana. Mereka belum siapkan. Kemudian kemudian mereka juga bisa petakan bencana apa yang sering terjadi. Kan itu sebenarnya di IDM ini lengkap. Hanya belum pernah kita bedah dengan secara luas bahwa IDM itu kita sudah mengetahui bahwa di desa ini sering terjadi bencana banjir, tanah longsor. Itu sudah terpetakan semua. Kemudian kalau sudah terpetakan situ kan pemerintah kecamatan, kabupaten, pusat kan sudah berpikir, oh berarti ini sering terjadi bencana banjir, berarti apa antisipasinya kita? Sebenarnya sudah dipetakan itu. Sampai pernah bacaan saya ketemu seorang lembaga pas saya beberkan ini terkait dengan IDM, mereka kaget ternyata gini sih IDM ya Pak Sob. Saya pikir itu cuma status desa, ternyata banyak sekali data yang memang kami gunakan. Kalau kami katanya ini di mana? Kalau dikonsultankan ini miliaran ini Pak. Oh, jelas, Pak. Miliaran ini Pak. Miliaran data ini artinya anggaran besar sekali ini Pak, kita harus mencari data ini. Karena ini kan bukan sampel yang seperti orang mencari data cuma berapa sampel, ini tidak. Ini baik. Ya, ini sudah per desa. Baru bukan sampel, kan ada biasa orang mencari data sampel random. Ini tidak. Ini seluruh. Jadi enak kita memetakan sarana prasarana, memetakan terkait dengan kesehatan, ekonomi.
Ini sudah terbaca semua, dan ini IDM ini sebenarnya lengkap. Mau data aparat juga ada, ya Pak Yan? Ada. Data aparat juga ada, hanya memang di kemudian kemarin juga saya ketemu seorang kadis, ketemu saya di kantor. Dia tanya terkait data adat dan budaya, Pak. Oh, Can. iya. Ada dan budaya. Dia tanya, saya langsung bukakan, Pak. Oh, terkait adat budaya, Pak, itu ada juga di DM. Enggak pernah ada itu, Pak. Bapak tahu tidak kalau di desanya, di kabupatennya Bapak ada terkait adat ini, kemudian masih banyak terkait adat budaya, Pak. Yang salah satunya terkait dengan budaya yang mereka gunakan. Kemudian biasa ada tidak pesta adat yang dilakukan selama berapa bulan. Itu kan terbaca dalam kurun semua. waktu 1 tahun biasanya indikatornya ada memang di kuesioner IDM Ada itu, di Pak. kuesioner. Ternyata dia bilang, "Wih, bisa saya copy tuh, Pak Som." Sebenarnya data ini yang kami butuh katanya, karena ini sudah menggambarkan desa secara keseluruhan. Ya mau tidak mau karena dia minta dan memang dia butuhkan juga untuk melakukan untuk membuat program kegiatan. Ya, saya kasih. Sebenarnya data ini sebenarnya kalau kami itu ya tidak sembarang kita berikan ke orang. Karena mereka harus lewat proses, apalagi ini data IDM. Kalau cuma kebetulan juga yang minta memang OPD, hal ini juga Pak Kadis, orang bukan Kadis PMD, dia Kadis di pariwisata. Di situ juga kita bisa lihat desa ini dominannya pariwisata apa, Iya, potensi wisatanya. potensi wisatanya apa, bisa kita petakan. Itu bilang teman-teman dari konsultan, bagus ini data ini. Ini kalau kita anggarkan ini miliaran. Betul. Miliaran. Iya. Ini data ini miliaran. Gitu ya. Jadi saya ingin menambahkan ya, seperti tadi di pertama Atul sampaikan. Itu kuesioner dari awal tuh jumlahnya sekitar 700-an, 800-an. Kemudian saya sampai ke sini hampir 2000 sekarang kuesioner. Kuesionernya. Artinya kuesioner itu yang ditanyakan, yang mau ditanyakan, yang harus diisi. Kenapa bisa begitu? Karena IDM ini di tingkat nasional sudah dipandang sangat seksi. IDM ini jadi sangat jualan Kemendes. Akhirnya kemudian dinas-dinas lain itu nitip. Dulu kan tidak pernah ada stunting di IDM. Iya. Tiba-tiba ada stunting. Sekarang ada kuesioner. Stunting itu kan dititip. Iya. Tolong tanyakan ini, dimasukkan. Pertama kali belum ada bencana tuh, desa tanggap bencana. Itu belum ada. Kemudian dimasukkan. Artinya apa? IDM ini saat ini sangat seksi, boleh dibilang sangat seksi, dan pendataannya yang sangat seksi, karena dia dari grassroots, bukan sampel, bukan random, tapi memang langsung di lapangan, di grassroots, di desa per desa didata. Itu saya ingin ngomong begini karena jangan sampai susah ketinggalan langkah, sementara provinsi lain ini sudah sudah berjalan, sudah bahkan berlari untuk menggunakan IDM. Oh iya. Boleh mungkin sekali-kali dibuka-buka di Google per IDM di Jawa Barat. Iya. Di Jawa Barat, Pasok tahu sendiri, pernah kita sama-sama Jakarta, kemudian Kadisnya menjadi narasumber di situ. Di Jawa Barat itu sampai kemudian diapresiasi desa yang mandiri itu kalau tidak salah dikasih mobil, kemudian dikasih insentif 500 juta tambahan. Kalau tidak salah di Jawa Barat seperti itu. Itu sudah di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi seperti itu. Harapannya Sultra juga, yuk mari gitu. Ya, Sekarang saya ingin mengimbau, mohon maaf teman-teman saya Kadis di kabupaten. Mulai penasaran sama IDM, tanya sama TA kabupatennya. IDM itu seperti apa? Coba-coba sekali-kali dilihatkan. Iya. Begitu, Pincat. Dari 1908 desa, Sultra yang desa desa dengan status mandirinya baru berjumlah 52. 52. Berarti tidak sampai 1% ya? Ya, 0, 0, aduh, padahal harusnya setelah dana desa ini keluar mulai tahun 2015, kurang lebih sudah 10 tahun, harusnya desa-desa mandiri itu paling tidak, kalau kita di Sultra harusnya berapa kira-kira, Kang Yanto? Saya kalau mau ngeliat rujukan, mohon maaf kalau perbandingan saya salah. Saya ngeliat di Jazirah Sulawesi ini, Sultra ini
kalau dilihat dari jumlah desa selevel dengan sultan. Selevel dengan sultan. Sultan kan di bawah kita tuh. Iya. Selevel dengan sultan. Sultan ini saat ini sudah ratusan Ratusan ya? mandiri. Sudah ratusan. Sudah mencapai 100 sekian. Hmm. Itu yang mandirinya. Ya, paling tidak lah. Paling tidak Sultra juga harusnya sudah seperti itu. Iya. Yang mandiri. Lalu saya ingin bilang, mungkin ada yang tanya, memang kalau sudah mandiri desa emang kenapa? Hmm. Ada apa gunanya gitu kalau sudah Iya. mandiri kan? Ya menurut saya gini ya, kalau desa sudah mandiri, satu tentu siapapun orangnya, mungkin apalagi kades, di saat ditanya, desamu statusnya apa? Masih tertinggal atau sudah Iya. mandiri? Oh, saya sudah mandiri dong. Tentu kalau boleh nyombong wajar lah ya kalau Iya. sudah mandiri. Kan tidak wajar kalau mau nyombong tapi masih tertinggal gitu kan. Jadi prestisenya juga lain tuh kalau sudah mandiri. Satu itu ya. Yang kedua, kalau sudah mandiri tentu itu akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya fasilitas publik kan tentu sudah harus lebih bagus tuh mandiri. Tidak perlu lagi kita bergantung ke desa-desa lain, ke tempat lain kalau sudah mandiri. Kira-kira itu. Tapi saya ingin membantah gini ya. Ingin membantah entah ini opini, entah ini apa. Saya tidak mau mandiri. Kenapa? Karena kalau sudah mandiri bantuannya berkurang. Kurang, iya. Ini persoalan tersendiri lagi ini kan? Nah, Iya. apakah itu benar? Gitu kan pertanyaannya Iya. kan? Apakah itu benar gitu? Saya tidak bisa menjawab benar atau salah ya. Tapi saya ingin bilang begini. Apakah iya sih betah gitu ya, enak selama ini nyaman kalau kemudian kita ini selalu tergantung orang lain. Betul Dibantu orang sekali. lain. Iya. Apakah betah sih kita itu seumur-umur harus dibantu orang lain? Iya. Oh, kalau saya sangat tertinggal, dana desanya tinggi, bantuannya banyak gitu kan. Dari luar gitu kan. Nah, kan begitu perasaannya. Artinya selalu menggantungkan keluar gitu. Menggantungkan hidupnya keluar. Tapi apa enggak merasa lebih nyaman, lebih enak, lebih merdeka? Bisa bilang bahwa hidupnya bisa hidup karena kami sendiri gitu. Karena desanya sendiri. Tidak perlu lagi bergantung ke orang lain. Betul, Ke orang lain. iya. Kan kira-kira begitu. Iya. Kalau saya ingin merangsang lagi lah ya Pak, ya Om Chan, Om Sob, percaya nggak kalau ada kepala desa gajinya di Jawa 30 juta? Emang ada ya? Ada dan itu sering jadi tempat apa namanya? Hampir sama gaji presiden itu. Hampir. Saya heran ya, buset, ada segitunya. Kenapa enggak 30 juta? Bayangkan aja PAD-nya 100 juta. PAD desa loh, 100 juta. Kok bisa? Bisa. Kenapa bisa gitu? Karena mereka sangat tahu untuk memaksimalkan potensi desa. Oh, dia tahu apa permasalahan Dia tahu desanya, apa potensi yang Apa potensi. untuk menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya dia bisa memaksimalkan. Heran, saya menjadi penduduk desa itu saya. Berarti Pak Yan, kalau desa mandiri berarti desa yang sudah dapat memanfaatkan potensi desanya. Potensi desa. Iya. Memaksimalkan. Iya, artinya desa kita mulai dari sekarang kita jangan hanya mengharap dari dana desa saja, Iya. karena sebenarnya sumber-sumber pendapatan desa itu banyak sekali. Dan sekali lagi IDM ini sebagai alat ukur, intinya sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat kemajuan desa kita, ya kan? Dan sekali lagi bahwa IDM ini sebagaimana dikatakan oleh Kang Yanto bukan hanya gaweannya desa atau pendamping bersama PMD dan Bapeda, tapi menjadi gawean semua OPD, menjadi gawean Pemda Kabupaten, gawean Pemda Provinsi, termasuk pemerintah pusat. Nah, sebelum closing podcast kita ini, Kang Yanto, ini untuk orang mau mengakses IDM ini, itu di mana ya alamatnya tuh? Bisa. Iya. Bisa sekali. Iya, Jadi IDM ini ada websitenya. websitenya. Jadi kalau Iya. teman-teman di luar pendamping atau siapapun buka Google, kemudian ditulis IDM Kemendesa. IDM IDM Kemendesa. Nanti di Google tuh paling atas tuh ada websitenya, diklik saja. Walaupun tanpa login, tanpa kita masuk,
itu beberapa data pokok itu sudah bisa kita lihat. Sudah bisa terakses ya? Bisa terakses, walaupun tanpa login. Artinya orang publik pun, orang umum pun bisa ngebuka itu, tanpa login pun itu ada dashboard yang bisa kita lihat. Oke, itu kita bisa tahu dari situ. Kalaupun toh kemudian ingin tahu lebih banyak lagi, saya yakin untuk di beberapa desa itu nanti ada tenaga pendamping yang bisa ditanya, tanya tentang IDM, lanjut bertanya, kemudian minta bagaimana. Kalau tertarik ya, masyarakat umum ingin tahu IDM. Begitu Om Syah. Oh begitu, ya. Jadi itu tadi alamat website dari IDM, ya. Iya. Jadi dari obrolan kita kali ini kita sepakat bahwa yang namanya proses perencanaan, khususnya perencanaan yang ada di desa, termasuk juga kabupaten dan provinsi, sebaiknya kita menggunakan basis data IDM, iya kan, IDM. Karena dari data IDM inilah kemudian kita tahu apa yang menjadi permasalahan dari desa, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana kita sepakatkan untuk itu dan melalui podcast kita ini supaya kita bisa menggemahkan lagi agar semua desa, pokoknya semua para pihak menggunakan IDM ini dalam proses-proses perencanaan selanjutnya. Baik, terima kasih Kang Yanto atas kehadiran di podcast Orasi Desa. Semoga tidak bosan-bosan ya. Kalau seandainya kami meminta lagi kesediaan Kang Yanto untuk hadir di sini, bagaimana? Siap kan? Iya. Saya lanjut tuh Pak Yan. Iya. Bagaimana? Iya. Soalnya nanti nih Pak Yan kan selesai IDM kita lanjut indeks desa. Iya. Kita 2025 indeks desa. Nah, itu yang lebih bagus lagi itu indeks desa. Apalagi kompleks. Lebih kompleks lagi. menyambut program dari Presiden baru kita kan Pak Prabowo ini, kita tidak tahu bagaimana kira-kira model pembangunan yang akan beliau jalankan. Yang paling hangat itu program makan gratis. Itu sekarang lagi ini sebentar mau zoom, dan itu basis desa. Basis desa. Basis BUMDes, dan salah satunya basis stunting. Dan datanya di IDM Di juga. IDM itu ada. Kita mau lihat anak-anak yang usia sekolah Iya. 6 sampai berapa tahun yang akan mendapatkan, itu bisa kita langsung lihat di IDM. Jadi tadi hampir Bisa secara kalkulasi bisa kita itu. Iya. Ngomong-ngomong tadi makan gratis, akhirnya perut kita terasa keroncongan. Saya pikir podcast kita akhiri sampai di sini. Iya. Baik sahabat desa, obrolan kita mari kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan. Oke? Amin. Ya, amin. Terima kasih. Salam Orasi Desa. Salam Orasi Desa.